Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia di masa pandemi. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sebelum memulai pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 1C, Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Kami yang ada di kelompok ini yaitu Zahra Syabri Nabila yang akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban, Nafila Hamasah Muslimat yang akan menjelaskan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, Aulia Fatia Rahma yang akan menjelaskan hak dan kewajiban semasa pandemi, Rezina Finkan Kamelia yang akan menjelaskan pelanggaran hak dan kewajiban semasa pandemi, Putri Azhara Mahira yang akan menjelaskan sanksi pelanggaran hak dan kewajiban semasa pandemi, dan saya, Zahra Trimaharani, sebagai moderator dan akan menjelaskan kesimpulan. Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai pelanggaran hak dan kewajiban di masa pandemi, perlu kita ketahui apa itu hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak juga merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan saat masih di kandungan. Sedangkan kewajiban, singkatnya adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang, sebuah keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilakukan. Di Indonesia sendiri, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara Indonesia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dengan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara, yang mana negara yang dimaksud adalah negara kita, negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang, sebuah keharusan atau sesuatu hal yang harus dilakukan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 berbunyi, jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut semena-mena. Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan tidak ada satupun yang bisa mencabut itu. Kemudian yang kedua adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1, yaitu jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi, setiap warga itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini menjelaskan hak dan kewajiban warga negara adalah sebuah kesatuan. Kemudian, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi pasal ini memancarkan keadilan sosial dan kerakyatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 menjelaskan ketentuan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya. Jadi, setiap warga itu berhak untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keenam adalah kemerdekaan memeluk agama. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan ketentuan hak warga negara atas kebebasan beragama. Jadi, setiap individu itu berhak untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Kemudian yang ketujuh adalah pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 menjelaskan ketentuan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap warga itu berhak untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang kedelapan adalah hak mendapat pendidikan. Tujuan pemerintah negara Indonesia ialah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian pada pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, kita diwajibkan untuk mengikuti sekolah 9 tahun. Kemudian yang kesembilan adalah kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pasal 32 ayat 1 adalah berisi penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam pasal 32 ayat 2 menjelaskan ketentuan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Jadi, siapapun itu berhak untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Kemudian yang terakhir adalah perekonomian nasional. Dalam pasal 33 mengatur tentang perekonomian nasional. Ketentuan pasal 33 merupakan jaminan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Selanjutnya, hak dan kewajiban di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dan pemerintah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Yang pertama, hak dan kewajiban masyarakat. Hak masyarakat yaitu mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah seperti vaksinasi dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan kewajiban masyarakat yaitu menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga rutin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan juga menaati protokol kesehatan yang ditentukan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemerintah. Hak pemerintah yaitu membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi COVID-19, dan kewajiban pemerintah yaitu memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial serta menjamin masyarakat tidak kelaparan. Pelanggaran hak dan kewajiban di masa pandemi. Pada masa pandemi ini banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Pengingkaran kewajiban oleh pemerintah salah satunya yaitu tindakan korupsi bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Matius Djoko Santoso yang melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebesar 14,5 miliar terkait bantuan sosial penanganan pandemi untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial tahun 2020. Lalu adanya pemberlakuan PSBB dengan penangkapan serta pemberhentian para pekerja tanpa memenuhi kehidupan dasar masyarakat. Lalu ada kelalaian dalam memberi pelayanan kesehatan. Pelanggaran masyarakat di masa pandemi. Salah satunya tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, berkerumun, dan tidak mengurangi mobilitas. Lalu ada sebagian masyarakat yang menolak adanya vaksin. Bahkan akhir-akhir ini sedang ramai di berita bahwa ada seorang selebgram yang kabur karantina dari Wisma Atlet. Selebgram itu bernama Rachel Fenya. Rachel Fenya dijerat undang-undang berlapis, yaitu undang-undang wabah dan undang-undang kekarantinaan. Lalu karena pandemi ini banyak orang yang membatasi untuk mengekspresikan dirinya. Penanggulangan pelanggaran hak warga negara di masa pandemi. Sehubungan dengan tidak terjadinya pelanggaran HAM berat di Indonesia selama pandemi, maka dapat diatasi dengan yang pertama, negosiasi atau yang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang disebut dengan konsultasi, yaitu suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Yang kedua ada penyelidikan, yaitu hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui latar belakang timbulnya sengketa serta fakta-fakta. Lalu yang ketiga ada mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan mediator yang tidak memihak dan netral terhadap kedua pihak yang bersengketa, hanya untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa. Selanjutnya ada konsiliasi, yaitu para pihak yang bersengketa diberikan fasilitas untuk merundingkan permasalahan mereka hingga mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah arbitrase, yaitu para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan perkaranya kepada pihak lain untuk pengambilan keputusan dengan cara-cara yang mereka tentukan bersama. Selanjutnya adalah sanksi terhadap pelanggaran kewajiban di masa pandemi.
Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pemerintah terhadap rakyat, yaitu korupsi bansos, tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, yaitu pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan pasal 2 ayat 2 menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang kedua ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sanksi terhadap pelanggaran ini sebagai contoh kita ambil dari daerah DKI Jakarta. Diatur dalam Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan COVID-19. Penindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar protokol kesehatan di berbagai daerah sangat beragam, mulai dari sanksi teguran tertulis, sanksi kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, hingga denda administratif. Dan yang terakhir ada sanksi bagi pelanggar kekarantinaan yang diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu hak merupakan kuasa untuk menerima sesuatu yang memang seharusnya diterima, sedangkan kewajiban merupakan beban terhadap sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban merupakan satu paket, dan apabila dilanggar, maka harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kesenjangan maupun kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di situasi apapun, terutama di masa pandemi ini, saat negara kita sedang butuh bantuan kita untuk hidup dengan tenang dan damai. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.